Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pejabat di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim yang saya hormati dan yang saya banggakan, ada bagian umum, FKH, ada perencana, ada keuangan, dan seluruh pegawai ASN di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim yang saya hormati pula. Pertama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih dalam limpahan nikmat dan ridhonya dapat menjalankan tugas-tugas kita ya. Antara lain, di antara sekian banyak tugas, pagi ini kita melaksanakan apel rutin, apel setiap hari Senin, dan ini penting karena ini merupakan bagian daripada tolak ukur disiplin kita minimal setiap minggu sekali dikontrol semacam ini. Oleh karena itu terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah mengikuti apel pagi setiap hari Senin. Mudah-mudahan kawan-kawan kita yang masih belum bisa rutin nanti semakin menyadari bahwa kita ini bagian daripada ASN di UIN Maulana Malik Ibrahim, yang mana tentu untuk selanjutnya dapat mengikuti bersama-sama. Oleh karena itu terima kasih yang sudah mengikuti secara rutin. Sekali lagi mudah-mudahan ini sebagai amal ibadah kita, amal soleh yang diterima di sisi Allah. Amin Allahumma amin. Kedua, salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah berikan bimbingan dan pencerahan kepada kita semuanya sehingga kita tetap berpegang pada iman dan Islam. Bapak Ibu semuanya menghadapi akhir tahun ya, berapa 2 bulan lagi, 2 bulan setengah, sekarang sudah tanggal 16, itu sudah Desember sudah habis, artinya tahun 2023 sudah habis. Apa yang harus kita antisipasi? Saya berpikir bahwa ada 2 hal yang penting untuk kita antisipasi menghadapi akhir tahun ini. Yang pertama adalah sejauh mana indikator kinerja utama kita yang sudah di SK oleh Pak Rektor nomor 754 tahun 2023 itu dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sejauh mana capaian masing-masing ini? Tentu semuanya punya breakdown dari pimpinan masing-masing yang tentu ini harus kita selesaikan, harus kita capai sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Contoh, kalau di kalangan di jajaran biro AAKK itu antara lain sejauh mana peningkatan jumlah mahasiswa dalam penerimaan mahasiswa baru tahun 2023 tahun 2024 ini. Ketika di sana disebutkan 28% sekian, maka dari jumlah yang ada sebelumnya untuk biro AKK sekarang kan mahasiswa baru itu untuk S1 4.127, belum yang pasca sarjana, magister dan doktoral, itu jumlahnya ya kurang lebih hampir 1.000 kurang sedikit. Artinya ketika ditambah dengan kelas-kelas kerjasama itu maka 1.000 jumlah mahasiswanya dari 28% tadi, maka itu artinya tercapai. Nah, itu antara yang dapat saya contohkan ya. Kemudian ada lagi kalau di lingkungan biro AKK peningkatan jumlah mahasiswa asing. Ini langsung dalam persentasenya enggak terlalu banyak di situ capaiannya yang dirumuskan oleh tim indikator kinerja utama itu. Jadi 0,79%.
Kalau jumlah sebelumnya itu 19, maka tahun ini kita mendapatkan 25 mahasiswa asing, dan yang aktif nanti insya Allah 23, karena yang 2 itu masih belum ada konfirmasi visanya sampai sekarang. Itu artinya sudah melebihi 0,79%. Tentu di sini saya berharap unit-unit lain juga mencermati indikator kinerja utamanya masing-masing. Nah, ini penting karena dalam rangka capaian kinerja secara keseluruhan lembaga ini agar dapat bisa tercapai sesuai dengan yang dirumuskan dan yang telah didiskusikan oleh Pak Rektor, maka ini harus kita mencermati untuk dapat mencapai sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Ini Bapak Ibu semuanya. Kemudian itu yang pertama tadi ya, jadi capaian indikator kinerja utama. Tentu di Biro AKK masih banyak hal-hal lain yang harus dicapai sesuai dengan indikator kinerja utama. Antara lain juga Biro AKK di tahun ini juga mendapatkan amanah untuk adanya tambahan 4 prodi teknik. Jadi 4 prodi teknik itu antara lain teknik sipil sudah turun SK-nya, artinya sudah tercapai. Kemudian teknik lingkungan SK-nya juga sudah turun, berarti artinya ini tercapai. Kemudian yang teknik mesin ini juga sudah disetujui, tinggal turunnya SK, insya Allah tahun ini juga turun. Ya, artinya tiga prodi teknik yang diamanahkan oleh Pak Rektor melalui SK-nya itu berarti tercapai. Bahkan satu lagi prodi elektro ini juga sudah dalam proses. Ketika tahun ini kemudian nanti di ACC dan terbit, kita sudah melebihi target. Ya. Ini tentu saya mencontohkan, artinya kita punya tugas dan fungsi masing-masing. Harapan saya unit-unit lain juga bisa mencapai apa yang menjadi amanah dalam SK tersebut. Jadi ini yang pertama yang saya tekankan adalah capaian indikator kinerja utama tahun 2023. Kemudian yang kedua adalah tentunya terkait dengan anggaran Bapak Ibu. Sejauh mana anggaran yang sudah diamanahkan untuk digunakan dengan sebaik-baiknya sampai dengan saat ini sudah tanggal 16 Oktober sudah berapa persen? Ya. Ada target yang harus kita bersama-sama ketahui dan tentunya kita laksanakan bersama-sama. Secara umum Kementerian Agama itu menginginkan 94% itu dapat terserap anggaran kita. Tentu bukan semata-mata serapannya, tetapi adalah yang paling penting output dan outcome daripada serapan itu membawa dampak yang positif terhadap lembaga. Nah, ini saya lagi contohkan di Biro AK lagi, karena saya sebagai Biro AKK. Jadi sampai dengan detik ini kita dari Biro AK memang belum mencapai 90%, masih belum, karena terkendala KIP yang saat ini sedang diproses. Tetapi dalam waktu dekat ini sudah dikerjakan SK yang PMB tahun 2003 secara keseluruhan itu ada di program Indonesia Pintar. Jadi beasiswa apa itu namanya Indonesia Pintar, kartu Indonesia Pintar. Ini jumlahnya lumayan amat ya. Jadi Biro AK mengelola anggaran 27M itu yang sebagian besar adalah KIP. Oleh karena itu ketika KIP ini dapat diserap dan didistribusi sebagai bansos kepada mahasiswa penerima kartu Indonesia Pintar, ini ketika terserap maka nanti sudah hampir 90%. Insya Allah dalam waktu dekat kurang lebih 8 miliar itu duit itu ya. Itu duit. Itu kalau dibelikan garam atau gawat itu sudah menjadi banjir itu. Artinya apa? Saya sebagai Biro AKK tentu merupakan bagian daripada yang melaksanakan tugas di Maulana Malik Ibrahim yang bertanggung jawab kepada Pak Rektor harus dapat menjalankan serapan dengan sebaik-baiknya. Dan
uang sejumlah tersebut itu harus dapat memberikan dampak yang positif terhadap lembaga, bukan mereka menerima kemudian hal yang begitu saja. Apa manfaat dan dampak positif terhadap lembaga ini adalah yang paling penting. Oleh karena itu, antara lain para penerima beasiswa dari berbagai jalur, kita punya program beasiswa yang banyak Bapak Ibu semuanya. Ada dari BR, ada dari PLN, ada dari Basnas, ada dari BI. Bahkan kemarin ada yang menawarkan dari BNI, ada 50 yang insya Allah sudah segera proses ini. Itu merupakan tambahan-tambahan dari mitra kita dalam rangka memberikan perhatian terhadap emas yang berprestasi. Tentu di situ dibatasi dengan IP ya, IP minimal kalau tidak salah 3,35 itu sudah bisa menerima, dengan persyaratan-persyaratan lain yang detail yang tentu di situ sudah dikerjakan oleh teman-teman mahasiswa. Nah, ini harus bisa memberikan dampak positif terhadap lembaga ini. Jadi bukan hanya sekedar menerima, tapi apa manfaat terhadap lembaga ini bagi mereka yang dianggap berprestasi dan menerima beasiswa. Ini aja yang dapat saya sampaikan, dua hal, mudah-mudahan untuk kita dapat respon bersama-sama dalam menjalankan tugas kenegaraan, khususnya kita di UIN Maulana Malik Ibrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.